Udah, Mang. Kak, Kuat banget. Oh, liritannya. Au. Ah. oh itu tangan palanya ke gua, Om. Sana ya? Yuk. Mantap. Lumayan, keringetan. Capek. Tapi sehat. Yoi. Hitung olahraga lah. Hai teman-teman Ji. Sekarang kami berdua ada di Sumedang dan saya ditemani oleh Kapa. Nah, hari ini kita mau ke lokasinya Garaga, di mana si Garaga waktu itu kita temuin ya di sekitaran sini. Kita lewat jalan lain, tapi ntar di bawah sana kita akan ketemu sama zona sawah yang sebelumnya kita nemuin si Garaga di sana. Ya. Jadi kita ada di perbatasan antara Sumedang, Indramayu, dan Subang. Nah, disinilah waktu itu kita jumpa sama Garaga. Jadi siap untuk petualangan kali ini? Ikuti Panji terus. Yuk, Mang. Yuk. Mang apa? Yuk. Urus ini, Mang. Apa? Ini kobra, lihat nih. Woi. Tuh, mau lari ke sini dia, Mang. Oh, Kobra Jawa. kobra ya? Wih, gede banget, Mang. Ini lagi ganti kulit ya? Mau ganti kulit. Mau. Lagi ganti kulit ya, lagi proses ya. Wes. Ini Wes. Galaknya gila, Bang. Bang, awas, Bang. Wih, Wah, pup dia ya? iya. Wih, gila beringas banget ya. Nyemprot. Kesembur, Bang, apa ya? Iya Bang, nih. kena sepatu, hah? Kena. Kena sepatu, Bang. Sepatu. Wih, hati-hati, Bang, ah. Mata, Bang. Gila, galak banget nih. Wih. Oke, teman Panji. Kita menemukan seekor kobra. Dan ini besar sekali, lihat ukurannya. Wih. Yang kita harus waspadai dari ular ini adalah semburannya. Dimana setiap lontaran dari kejutan-kejutan yang selalu dia timbulkan ke kita berdua adalah serangan. Ya, dia menyerang dengan cara menggigit dan juga menyemburkan bisa. Jarak semburannya tuh nyampe berapa meter? 2 meteran, Bang Kapa. 2? Oh. Ini udah bisa kawin, ah? Oh, udah. Udah gede ini, Mamang. Udah gede. Udah adult nih. Biasanya kan nggak segalak ini ya, Bang Kapa ya. Iya sih. Ini galak banget loh, serius. Apa mungkin lagi proses ganti kulit, ah? Bisa jadi, dia sensitif banget kan kalau misalkan ganti kulit. Nah, kobra itu ular yang sangat tertarik sama gerakan ya teman-teman. Mata mereka rabun sebetulnya. Mereka tuh bisa mendeteksi segala hal itu dari Jacobson atau indera yang ada di mulutnya. Nah, Jacobson itu adalah perpaduan antara sensor yang ada di langit-langit mulut ular ini dan juga lidah. Jadi kalau misalkan kalian lihat ular itu selalu melet, lidahnya keluar masuk, itu bukan berarti dia melewein kalian ya. Melainkan mereka memang menggunakan lidah itu untuk mendeteksi segala hal yang ada di sekitarnya, termasuk makanan. Sejatinya bahwa ular itu adalah hewan yang sebetulnya cenderung menghindari manusia. Mereka tahu bahwa manusia adalah lawan atau ancaman. Jadi mereka cenderung menghindari ketimbang mencari masalah dengan kita. Nah, ketika memang sudah terdesak seperti saat ini, ular akan menyerang balik dan berusaha untuk melumpuhkan lawannya dengan menggunakan senjata utama yang mereka miliki, yaitu gigitan dengan bisa yang mematikan. Wow. Oke. Untuk ukuran ular sebesar ini harusnya umurnya sekitar 5-6 tahunan dan ini termasuk kobra dewasa yang sudah siap untuk berkembang biak. Tapi yang Panji bikin bingung adalah ukurannya besar sekali. Nah, dulu Panji menemukan garaga di sekitar sini dengan Mang Kapa, itu pun garaga ukurannya nggak umum, besar banget ya, Mang? Iya. Jadi hewan-hewan di sini Berarti populasinya masih banyak, Kak? populasi masih banyak dan mungkin makanannya pun masih aman di sini, Mang. Oh. Jadi memang menunjang untuk kehidupan mereka di alam. Masalahnya ukurannya ini loh, Mang. Gede-gede semua.
Dan ini tuh kobra, makanannya king cobra kan? Iya, makanya. Jadi selain memang memakan piton, memakan ular-ular yang memang spesies lainnya lah. King cobra itu pemakan kobra biasa kayak gini dan juga king cobra lainnya yang lebih kecil, teman-teman. Nah, sekarang Panji pengen coba untuk angkat si kobra ini. Oke. Wish. Woi. Wow. Telat sedikit aja refleks saya pasti kena gigit, teman-teman. Dan sekarang lihat dia ngadep ke arah saya dan terus berusaha untuk gigit, untuk nyerang. Nah, ini lihat seperti ini, nyerang terus. Oke, kalau gitu ular ini kayaknya mau mengarah ke arah sana. Kayaknya ini jalan yang benar untuk kita ke arah tempat Garaga. Ya. Kita lewat jalan pintas, jadi kita rilis serangan kapal. Ayo, Bang. Buka. Keras banget. Oh, liritannya. Au, 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 au. Oh, itu tangan palanya ke gua, Om. Mana, Mang? Tuh. Sini. Hah? Sok jalan tuh. Aduh. Jadi, Bang. Salah, Bang. Haus. Panas ya? Bawa air. Bawa air nggak? Enggak. Enggak, sama. Tar. Nah, ini nih. Tar ya. Maaf. Apaan tuh, Mang? Nih. Hah? Ini kalau di sini namanya tanaman icung. Hah? Tanaman icung namanya. Icung? Iya. Tanaman apaan? Kalau ada yang bilang ini coan orai Heeh. atau mainan ular. Sumpah. Kenapa sih? Ada airnya? Ini ada airnya ya. Apa? Coba. Coba, Bang. Abang dulu beracun nggak nih? Enggak. Hah? Ini soalnya air Cibun. Coba. Nih. Bener nggak beracun? Oh iya, ada airnya bener. Jangan semua, Mang. Bagi teman, Mang. Mau emang? Ingat teman lah. Kacau. Lumayan lah. Nah itu air tadi pagi dia. Nggak beracun nih? Cibun. Enggak. Nah namanya pohon icung kalau daerah sini. Dikit banget airnya ya. Nah. Oh sudah semut ini. Lumayan sih. Lumayan ya. Lepas dahaga juga dia. Oh, berarti sumber air juga ya? Bisa Heeh. kita manfaatin buat Iya. kita minum airnya. Gimana? Coba, yuk. Sejauh nih jalannya nih. Kayaknya makin jauh deh kita kalau lewat sini, Mang Kapa. Bentar ya. Enakan lewat jalan biasa yang kemarin kita lewatin nih. Sini mah jauh banget. Bener, Mang, ini mah jauh, Mang. Di sini mah ya. Iya. Hah? No, Apaan, no, Mang? no. Itu apaan tuh? Teman-teman, lihat. Piton gede banget. Piton, Nak. Piton ini. Kok putih sih? Piton. Oh iya, piton ini. Kaliko ini. Lagi berjemur, Mang. Kayaknya ada goa di sekitar sini, Mang. Mana ya? Nggak tahu. Tapi yang jelas pasti ada celah tanah atau goa. Karena ular kayak gini nih nggak pernah ada di tempat terbuka. Ini aja kan tempatnya agak tertutup nih dari dedaunan. Jenis piton reticulatus yang memiliki kelainan genetik alam seperti ini, mereka biasanya cenderung menghindari tempat-tempat terbuka untuk menghindari ancaman. Karena dengan tubuhnya yang berwarna lebih cerah seperti ini, biasanya mereka cenderung lebih mudah terlihat. Ini kita coba untuk tes reaksi dulu. Biasanya kalau misalkan piton itu kalau kita deketin dia pasti nyerang. Kita pakai tas ini, tuh kan. Kita pakai tas ini untuk tameng.
So kan. Ini, Mas. Menghadapi ular besar di alam penuh perhitungan dan butuh kehati-hatian yang tinggi. Nah ini dia udah mulai bergerak karena merasa terganggu. Lihat mengarah ke atas lagi kan. Memang bener nih kayaknya ada goanya nih di atas nih. Kita ikutin Mang. Dia mau kemana Mang? Lihat Mang, badannya Mang gede banget Mang. Wih, lihat ini. Wah, dia pup, Pak. gak apa-apa. Emang dia kalau misalkan takut gitu. Wih, lihat Mang. Sumpah gede banget Mang. Buset. Wey. Wow. Ini ular yang cukup agresif ketika didekati dan dia merasa terganggu. Akhirnya bergerak menuju ke atas. Oke, kita lihat dia mau kemana, Mang. Biasanya tuh dia punya naluri untuk balik ke sarangnya, Mang. Saya penasaran, biasanya ada goa atau lubang-lubangnya. Lihat ini. Lihat. Nanti akan coba tahan di sini. Biar dia nggak terlalu bergerak jauh dulu. Biasanya untuk ukuran ular alam, mereka akan cenderung untuk menghindar ketimbang menyerang. Tapi biasanya untuk piton, kita harus waspadai karena mereka umumnya berkamuflase dengan cara diam. Nah, ketika sesuatu lewat di depannya, ia akan langsung menyergap kemudian melilit untuk melumpuhkan mangsa atau lawannya. Lawan, ketika mereka anggap bisa dimakan, mereka akan telan, termasuk manusia sekalipun. Ayo kita ke atas lagi, Mang. Yuk. Saya nggak kuat nahan sendiri. Ya. Nah, ini dia. Hey! Hop. Dia buka mulutnya lebar-lebar, lihat, Mang. Wih. Nah, lihat di sini dia punya taring yang besar sekali, taringnya panjang. Ini mulutnya, teman-teman bisa lihat, mulutnya lebar sekali, hampir sama dengan tangan saya. Biasanya ular ketika mulutnya sudah sama dengan telapak tangan kita, itu menandakan bahwa mereka sudah bisa menelan kita. Nah, manusia masuk, makanya masuk. Ini 5 meter, kelihatan agak kurus. Mungkin karena posisinya kan dia warnanya lebih cerah. Jadi gampang terlihat oleh mangsanya. Akhirnya membuat dia agak sulit buat mendapatkan makanan di habitatnya seperti ini. Coba. Ini ada taringnya. Kita akan coba cabut satu. Taringnya ada yang lepas satu. Kalian bisa lihat taring ini panjangnya sekitar 2-3 cm. Jadi tajam. Nah, walaupun mereka punya taring dan gigi yang sangat tajam seperti ini, piton merupakan ular yang tidak berbisa. Namun di dalam mulutnya ini ada kurang lebih sekitar 150 baris gigi tajam berbentuk kail mengarah ke belakang. Jadi kalau misalkan sampai gigit, kita tarik, ini bisa mengakibatkan robek. Dan lilitannya yang bahaya. Ini lilitan piton alam itu sangat kuat. Dan ketika kita dililit seperti ini oleh piton, dililit seperti ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat protek atau pertahanan dengan menggunakan tangan ke bagian leher kita seperti ini, agar leher kita terlindung. Sehingga walaupun kita sudah terlilit seperti ini, kita masih bisa napas. Nah, yang bahaya ketika piton melilit tapi kita tidak punya tahanan untuk menahan leher. Menahan. Kebanyakan orang akan Buka. keras banget. Santai Mang, masih aman. Oke. Waduh, keras banget, coba. Lilitannya. Au. Enggak apa-apa nih, bener. Oke, Mama. Awas. Itu tangan palanya ke gua, Om. Awas. Kunci dia. Jadi korban piton itu bisa disimpulkan matinya bukan karena remuk tulangnya, Mang. Bukan, tapi karena sesak napas, ya. Sesak napas, kemudian napasnya habis, mati. Oke. Kalau gitu tujuan kita di sini bukan untuk piton ini, Mang. Ini kebetulan aja kita dapat. Dan kebetulan kita dapat dan kita bisa merasakan lilitannya. Saya bisa dapat ilmu baru nih dari piton besar. Oke, sekarang waktunya untuk kita lanjut ke lokasi di tempat Nigaraga, Mang. Sawah. Yuk. Jadi dulu, Mang. Ini kita rilis lagi aja. Oke. Kaki saya mulai terasa sakit nih. Oke. 1,
2. Oke. Awas. Yuk. Udah, Mang. Bener, Mang, kesini, Mang. Jalurnya, Mang. Iya sih. Oh iya, bener. Dulu kan kita kan lewat sana tuh. Cuma kan muternya jauh banget. Terus sekarang beda banget ya udah ya. Iya. Dulu kan Tadinya- pas kita dapat pas waktu panen tuh. Panen. Oke. Sekarang kami udah ada di lokasi di mana waktu itu kita mendapatkan garaga. Lokasinya ada di seberang sana. Cuma sekarang ini padinya sudah lebih tinggi. Kalau dulu kita dapetin garaga itu memang waktu musim panen. Jadi kelihatan beda banget di sini karena semuanya hijau, musim hujan. Dan waktu itu kita musim kering memang kerontang ya. Nggak ada air. Oke, yuk, Mang, kita jalan lagi. Ayo. Arah ke sana, Mang. Kita kayaknya nyusurin ini aja ya sampai sana ya. Parit ya? Heeh. Kayaknya ini sumber air. Berarti kita emang nyusurin sumber air aja ya. Ini juga sumber air di sekitar sini kan. Masih awas. Masih awas, awas, awas. Bener, Mang. Udah, Mang. Mang, Mang, hati, Mang. Tahan, tahan. Oh, ini itu ya, gede banget ini. Kan 1 ekor kan? Oh, Banyak masih di sini emang. iya ya. Wah, Awas di belakang itu ada lagi ya. Hah? Ada lagi. mana? Mang, gua kejar, Mang. Gua ngurusin ini, Mang. Mang, gua Mang. Aman, Ini, Mang. ada. Satu lagi. Ntar gua diserang yang ini terus, Mang. Ntar, yang ini terus nyerang nih. Nggak berhenti-berhenti. Hati-hati, Mang. Ya, ya, ini ada satu nih. Ini masih banyak kayaknya. Ntar, gua bawa yang ini ke situ, Mang. Ya, ya, ya. Mana, Mang? Ini nih. King Cobra juga. Iya, kobra nih. Dek. Ini kayaknya. Ini, lihat. Ini, Awas, Mang. Oh. Oke. Atau dia lagi kawin, Nak? Nggak tahu deh. Dia, Mang, jangan banyak gerakan. Oke. Oke, ini lewat bawah kaki gua nih, Mang. Tuh, nyamperin tuh, ke sana tuh. Oh, sepasang ya? Kayaknya sih gitu. Oh. Wih. Ini kalau lihat dari visual, saya perkirakan yang sana itu adalah betina, yang ini adalah jantan. Ada 2 king cobra di sini. Dan saat ini adalah musim kawin, hujan juga turun, cuaca lembab dan ini sangat mendukung di mana king cobra itu biasanya memang membutuhkan suasana dan suhu seperti ini untuk kawin. 2 ekor hewan ini adalah hewan atau satwa yang sangat berbisa dan berbahaya. Namun ketika mereka melihat orang, seperti yang kalian tadi lihat di awal, mereka akan langsung lari dan menghindar daripada mengejar. Jadi jelas, king cobra akan bertahan untuk menyerang ketika melindungi sarangnya saja. Jadi ketika mereka memang takut, mereka akan lari dan cenderung menghindar. Memang lokasi penemuan garaga merupakan habitat yang memang sangat disukai king cobra karena memiliki kontur pegunungan. Oh, berarti di sini benar teritorialnya king cobra ya? Sebetulnya sih king cobra ini, kalau saya analisa asalnya dari atas bukit-bukit sana.
Cuma karena memang areal pesawahan adalah habitat bagi ular-ular kecil seperti ular cincin emas, ular koros yang merupakan makanan dari si king cobra, mereka turun gunung untuk nyari makan ke arah sini. Nah, konfliknya itu terjadi ketika memang mereka masuk ke area pertanian seperti ini, Mang Kapa. Kayak gitu. Jadi sebetulnya memang ini tuh bisa dibilang dulunya memang habitat mereka sebelum orang bikin sawah, sebelum orang bikin kebun di sini buka lahan untuk pertanian. Ini kan dulunya bukit, dibuka. Akhirnya mau nggak mau mereka yang hidup di sini. Wah, ini balik lagi, Mang. Kalau kita biarkan di sini, pasti dibunuh kok. Kalau mau tangkap aja, ntar kita rilis yang lebih jauh dari sawah aja lah. boleh, Dekat hutan-hutan kan masih banyak nih. boleh. Kalau mau kita pindahin aja ya. Ya udah, Kita tangkap dulu, terus kita pindahin lokasinya aja. siap. Kita bawa ke tempat yang agak jauh dari sini, Mang. Ayo. Saya khawatir kalau di rescue juga dibawa ke rumah, di rumah juga udah ada banyak banget king cobra rescuean. Iya. Kita nggak bisa tampung di rumah sekarang. Kondisi kandang kita nggak cukup. Ya udah. Oke, teman Panji. Ini kita memang momen banget. Kita beruntung karena lokasinya emang jauh banget. Kita nyari sampai sini dan kita temuin mereka emang di parit ini juga. Karena saya khawatir akan jadi konflik nantinya sama manusia. Jadi kayaknya kita akan coba untuk memindahkan kedua ekor ular king cobra besar ini ke lokasi baru agar mereka nantinya aman di lokasi yang baru. Oke, Mang Kapa, saya pegang dulu yang ini, saya tangkepin dulu. Tangkap dulu ya, ntar Oke. ada yang pegang. Ini. Maaf. Kita harus tangkap dengan lembut sebisa mungkin. Jangan nyakiti mereka karena king cobra itu punya perasaan. Jadi ketika kita ngerti perasaan mereka, kita nggak akan pernah disakiti mereka. Tapi tolong jangan tiru apa yang saya lakukan karena saya punya ikatan dengan king cobra ini. Jadi Panji bisa menyentuh mereka, menangkap mereka tanpa harus menyakiti mereka seperti yang kalian lihat saat ini. Yuk, Mang. Yuk. Kita pindahin aja. Ke arah sana aja. Yuk, kesana kayaknya lebih rimbun sih. Lebih lebat juga. Ya bukan? kita lepasin agak jauh aja. Hah? Jangan deket-deket sini juga, Mang, ntar balik lagi. Iya. Oke. Kita kembali ke tempat di mana Garaga dijumpai. Mereka memiliki kerajaan di sini. Dulu mungkin sebelum dibukanya areal pertanian ini oleh manusia, king cobra hidup penuh kegembiraan dan kebahagiaan di lokasi ini. Namun ketika manusia sudah membuka lahan dan tidak bisa hidup bersama-sama mereka, akhirnya kerajaan yang dulunya mereka bangun, mereka huni di sini, rusak, dan kemudian mau nggak mau mereka masuk ke zona manusia. King cobra hidup di zona manusia karena terpaksa untuk bertahan hidup. Saya Panji Petualang, salam lestari. Iman.